Hai, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Romal B. Silitonga, Bishop Gereja Metodis Wesley. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Konten yang saya buat pasti memberkati, tidak hanya melulu mengkritik, tetapi juga pasti memberkati. Supaya kita semakin oke. Kamu hebat, kamu luar biasa. Jangan lupa subscribe. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, hari ini saya ingin membahas tentang seseorang yang baru ditangkap di Malaysia. Ya, saya mengapresiasi Kapolri ya dan seluruh jajarannya yang sudah melakukan segala hal untuk menangkap Bapak Joko Chandra. Ya, Joko Chandra itu nama aslinya Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra yang menjadi buah bibir beberapa waktu terakhir ini. Terpidana kasus hak tagih Bank Bali pada tahun 1999 yang dikenal dengan nama Joko Chandra ini membuat kehebohan lantaran sampai saat ini baru tangkap ya. Ya, lama dia. Jadi kasusnya ini dari tahun 1999 sampai 2020. Saya mau mengutip 18 hal yang dilakukan oleh Joko Chandra yang luar biasa, yang menurut saya luar biasa. Yang menurut saya sebenarnya Joko Chandra ini masih kulit. Ya, harus ada penelusuran lebih lanjut. Jadi kalau ada jenderal yang kena sekarang, menurut saya bukan itu biang keroknya. Jadi kalau kita harus lihat sebelum 99, tahun 99. Sebelum tahun 99, siapakah yang berkuasa di Indonesia? Kita harus lihat itu ya. Mulai dari tahun 1999 saat kasus Cesi Bank Bali diusut hingga Joko Chandra kabur ke luar negeri pada tahun 2009. Artinya saudara, ada beberapa pejabat tinggi di zaman itu yang melindungi Joko Chandra. Ya, siapa-siapa mereka yang menurut saya yang masih menginginkan dan masih menikmati masa-masa keemasan di masa Orde Baru. Ya. Jadi sebenarnya tidak cukup pada Joko Chandra. Harus ada yang lain. Ya, kita lihat yang pertama, tahun 1999, perkara korupsi Cesi Bank Bali yang melibatkan Joko Chandra mulai diusut oleh Kejagung. Ya, tahun 2000 Majelis Hakim memutuskan Joko Chandra lepas dari segala tuntutan. Ada apa? Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan sebenarnya dakwaan JPU terhadap perbuatan Joko Chandra terbukti secara hukum. Namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata. Akibatnya, Joko Chandra pun lepas dari segala tuntutan hukum. Nah, 8 tahun kemudian, Oktober 2008, Kejaksaan Agung mengajukan peninjauan kembali
kasus korupsi CESI Bank Bali dengan terdakwa Joko Chandra ke Mahkamah Agung. Ya. Nah, setahun kemudian, tanggal 11 Juni 2009, Majelis Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang diketuai Joko Sarwoko dengan anggota Ima Detara, Komaria Esa Parjaya, Mansur Kertayasa, dan Artijo Alkostar memutuskan menerima peninjauan kembali PK yang diajukan jaksa. Selain hukuman penjara 2 tahun, Joko Chandra juga harus mengembalikan denda 15 juta rupiah, uang milik Joko Chandra di Bank Bali sejumlah 546 miliar 166 juta 116.369 rupiah dirampas untuk negara. Imigrasi juga mencekal Joko Chandra. Pencekalan itu juga berlaku bagi terpidana kasus CESI Bank Bali lainnya, yaitu Syahril Sabirin dan mantan gubernur Bank Indonesia ini divonis 2 tahun penjara. 16/2009, Joko Chandra mangkir dari panggilan kejaksaan untuk dieksekusi. Joko Chandra diberi kesempatan 1 kali panggilan ulang, namun kembali tidak menghadiri panggilan kejaksaan, sehingga Joko Chandra dinyatakan sebagai buron. Joko Chandra diduga telah melarikan diri ke Papua Nugini menggunakan pesawat charteran sejak 10 Juni 2009 atau sehari sebelum vonis dibacakan Mahkamah Agung. Ya, 10 Juli 2009, Red Notice dari Interpol terbit atas nama Joko Sugiarto Chandra pada 10 Juli 2009. Nah, 29 Maret 2012 terdapat permintaan pencegahan ke luar negeri dari Kejaksaan Agung berlaku selama 6 bulan. Padahal dia sudah di Papua Nugini. Ada apa ini? Ya. 12 Februari 2019, permintaan DPO dari Sekretaris NCB Interpol Indonesia terhadap Joko Chandra. Pada 12 Februari 2015, Dirjen Imigrasi menerbitkan surat perihal DPO kepada seluruh kantor imigrasi, ditembuskan kepada Sekretariat NCB, Interpol, dan Kementerian Luar Negeri. 5 Mei 2020 ada pemberitahuan dari Sekretaris NCB Interpol bahwa dari Red Notice atas nama Joko Chandra telah terhapus dari sistem basis data terhitung sejak tahun 2014. Karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan Agung. 2014 itu Jokowi terpilih. Clear bahwa di 2014 kekuasaan belum sepenuhnya di tangan Bapak Jokowi. Siapa yang bermain di balik itu semua? Siapa yang melakukan penghapusan Red Notice atas nama Joko Sugiarto Chandra? Mari kita ulas kembali. 13 Mei 2020 berdasarkan dari pemberitahuan Sekretaris NCB Interpol, Dirjen Imigrasi menindaklanjuti dengan menghapus nama Joko Chandra dari sistem perlintasan. Ya, jadi dari 2014 sudah hilang. Artinya di 2020 13 Mei imigrasi hanya menindaklanjuti masalah di tahun 2014. Ya saudara. 8 Juni 2020 Joko Chandra diketahui berada di Indonesia. Ia ditemani kuasa hukumnya Anita Kolopaking membuat EKTP dengan nama Joko Sugiarto Chandra. Karena apa? Karena 2014 sudah dihapus. Di pemerintahan sebelum Jokowi, kasusnya sudah dihapus. Ya, pencekalannya dihapus. Setelah Joko Chandra menuju ke PN
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengurus pengajuan PK. 19 sampai 22 Juni 2020, Joko Chandra diketahui mengantongi surat jalan untuk pergi dari Jakarta ke Pontianak. Surat jalan itu didapat masyarakat anti korupsi Indonesia Maki tanpa menyebut oknum mana yang memberikan surat jalan itu. Belakangan surat jalan itu disampaikan Maki ke Ombudsman dan DPR RI. 23 Juni 2020, Joko Chandra diketahui membuat paspor di kantor imigrasi Jakarta Utara. Pembuatan paspor dilakukan 23 Juni 2020. Ya, artinya masih banyak oknum di pemerintahan sekarang yang masih bersifat orde baru, orang-orang lama. 27 Juni 2020 terdapat permintaan DPO dari Kejaksaan Agung sehingga nama Joko Chandra dimasukkan ke dalam sistem perlintasan dengan status DPO. 29 Juni 2020 sidang PK yang diajukan Joko Chandra digelar di PN Jakarta Selatan, namun sidang pada hari itu ditunda lantaran Joko Chandra tidak hadir. Andi Putra Kusuma selaku kuasa hukum Joko Chandra menyebut kliennya sakit. Ya, kita akan ulas kembali. 3 Juli 2020, anggota Komisi 3 DPR RI Syarifuddin Suding menyampaikan data perihal surat permintaan pencegahan untuk Joko Chandra dari Kejagung ke Dirjen Imigrasi. Permintaan itu disebut Suding terjadi pada awal 2020. Ya, 6 Juli 2020, persidangan permohonan PK yang diajukan Joko Chandra kembali ditunda. Ya, saudara, di sini kalau kita lihat, ya, saya mau lihat ke atas. Tanggal 5 Juli 2020 ada permintaan dari Sekretaris NCB Interpol bahwa dari red notice atas nama Joko Sugiarto Chandra telah dihapus dari sistem basis data terhitung sejak tahun 2014 karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan Agung. 13 Mei 2020 berdasarkan dari pemberitahuan Sekretaris NCB Interpol, Dirjen Imigrasi menindaklanjuti dengan menghapus nama Joko Sugiarto Chandra dari sistem perlintasan. Ada yang aneh di sini. Yang bermain ini Sekretaris NCB Interpol atau Dirjen Imigrasi. Tapi sepertinya NCB Interpol perlu kita pertanyakan. Atau ada hukumnya bahwa kalau sudah terlalu kadaluarsa, apakah kasus itu bisa dihentikan? Padahal terpidana tidak menjalani hukumannya. Nah, di sini kita perlu curigai. Apakah Sekretaris NCB Interpol yang bermain sehingga nama Joko Sugiarto Chandra dihapus dari perlintasan? Atau adakah orang Dirjen Imigrasi yang bermain? Atau keduanya bermain? Sekretaris NCB Interpol dan Dirjen Imigrasi bermain sehingga nama Joko Sugiarto Chandra hilang dari sistem perlintasan DPO. Ya, saudara yang terkasih, saudara sebangsa setanah air, masyarakat harus benar-benar jeli. Kita bersyukur Joko Chandra sudah ditangkap dan ditangani, kan kita berharap sistem di kepolisian dapat menjawab semua keraguan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Mari dukung penanganan korupsi karena dananya sangat luar biasa, dahsyat, yang tidak bisa ditanggulangi secara akal. Dana yang segitu besar dinikmati oleh Joko Chandra, dan saya percaya bukan hanya segitu dana yang diraup oleh Joko Chandra. Ada beberapa orang, dan menurut saya Joko Chandra adalah pion yang dikambing hitamkan untuk menanggung semuanya ini. Saya mendukung kejaksaan, saya mendukung kepolisian, saya mendukung KPK. Masyarakat ingin bahwa jangan cuma Joko Chandra yang ditangkap, tetapi
semuanya. Sampai ke akar-akarnya. Mari tangkap benar. Jangan sampai ada yang lolos. Salam Pancasila, salam NKRI, merdeka.